Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati guru selaku dosen pengajar mata kuliah Kimia Analitik 1, Ibu Fitria Rizkiana MPD. Yang saya hormati teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa lagi pada hari ini. Meski dalam pandemi ini kita tetap masih bersemangat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Tidak lupa juga kita aturkan sholawat serta salam kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad SAW hingga akhir hayat. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Syahriza Finata. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kation golongan 1. Sebelum kita masuk ke submateri kita pada pertemuan ini, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu pengertian kation itu sendiri. Apa itu kation? Kation adalah ion yang bermuatan positif. Bisa dipahami ya teman-teman bahwa kation itu adalah ion yang bermuatan positif. Jadi di dalam kation itu terdapat sebuah ion. Kira-kira apa itu ion? Ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik sekaligus memiliki kutub positif dan kutub negatif. Jadi di dalam ion juga ada istilah yang namanya anion. Apa itu anion? Anion adalah ion yang bermuatan negatif. Jadi anion ini kebalikan dari sebuah kation. Jadi pada dasarnya di dalam kation ini terdapat banyak sekali sebuah proton. Begitu juga sebaliknya, pada dasarnya di dalam anion ini terdapat banyak sekali sebuah elektron. Jadi oleh karena itulah muatan listriknya yang berlawanan sehingga kation dan anion itu saling menarik dan membentuk suatu senyawa. Di sini saya ada contoh seperti Na+ direaksikan dengan Cl- akan menghasilkan senyawa NaCl. Seperti yang kita ketahui, kalau atom Na akan melepas satu elektron agar dia setara. Dan sedangkan seperti yang kita ketahui juga, kalau atom Cl akan menerima satu elektron agar dia setara. Jadi itulah kenapa sebabnya Na bermuatan positif, karena dia melepas satu elektron. Dan itulah juga kenapa sebabnya Cl bermuatan negatif, karena dia menerima satu elektron. Bisa dipahami teman-teman sampai sini mengenai kation dan anion. Baiklah, kita kembali lagi kepada submateri kita pada kali ini mengenai kation. Kation pada dasarnya dibagi dalam 5 macam golongan, antara lain golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5. Kation golongan 1 merupakan kation yang dapat mengendap dengan penambahan asam klorida atau HCl. Sedangkan kation golongan 2
tidak mengendap dengan penambahan reaksi kation golongan pertama seperti asam klorida tadi ya teman-teman, tetapi dia akan mengendap dengan penambahan asam sulfida atau kalium iodida. Selanjutnya, kation golongan 3 tidak mengendap dengan penambahan reaksi kation golongan 1 dan golongan 2 seperti asam klorida, asam sulfida maupun kalium iodida. Tetapi kation golongan ketiga akan mengendap dengan penambahan amonium hidroksida ataupun natrium hidroksida. Kation golongan 4 tidak mengendap dengan penambahan reaksi kation golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 seperti asam klorida, asam sulfida maupun kalium iodida, amonium hidroksida maupun natrium hidroksida. Tetapi kation golongan 4 akan mengendap dengan penambahan amonium karbonat. Dan yang terakhir, kation golongan 5 tidak mengendap dengan penambahan reaksi kation golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan keempat seperti asam klorida, asam sulfida, kalium iodida, amonium hidroksida maupun natrium hidroksida dan amonium karbonat. Baiklah, semoga bisa dipahami ya teman-teman bagaimana cara membedakan kation golongan 1 sampai dengan kation golongan 5 berdasarkan zat reaksi pengendapannya. Baiklah, kita masuk ke submateri selanjutnya mengenai pembedaan pengelompokan kation golongan 1 sampai kation golongan 5 berdasarkan ion yang terdapat pada golongan tersebut. Baiklah, yang pertama itu ada kation golongan 1 terdiri dari ion perak atau Ag+. Yang kedua itu ada ion merkuri atau Hg2+2 dan timbal Pb2+. Selanjutnya, kation golongan 2 dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu kation golongan 2A dan kation golongan 2B. Kation golongan 2A terdiri dari ion merkuri, timbal, tembaga, bismut, dan kadmium. Sedangkan kation golongan 2B terdiri dari ion arsen, stipium, dan timah. Kemudian kation golongan 3 dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu kation golongan 3A dan kation golongan 3B. Kation golongan 3A terdiri dari ion besi, krom, dan aluminium. Sedangkan kation golongan 3B terdiri dari ion kobal, bismut, mangan, dan zinc. Selanjutnya, kation golongan keempat terdiri dari ion barium, kalsium, dan strontium. Dan yang terakhir ada kation golongan 5 terdiri dari ion kalium, litium, natrium, dan amonium. Baiklah, semoga sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman bagaimana cara membedakan pengelompokan kation golongan 1 sampai dengan kation golongan 5 berdasarkan suatu ion yang terdapat pada golongan tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke submateri yang terakhir, yaitu cara mengidentifikasi kation golongan 1.
Seperti yang kita bahas di pertengahan tadi ya teman-teman, jika kation golongan 1 itu dapat mengendap kalau ditambahkan dengan asam klorida, dan kation golongan 2 sampai dengan kation golongan kelima tidak dapat mengendap jika ditambahkan asam klorida. Baiklah, di sini saya ada gambar di mana suatu kation golongan 1 ditambahkan dengan asam klorida dan membentuk suatu endapan. Endapan tersebut antara lain adalah perak, merkuri, dan timbal. Selanjutnya, endapan yang terbentuk tersebut kemudian dipanaskan dengan dilarutkan bersama air panas. Ada sebagian endapan yang terlarut dan ada sebagian endapan juga yang tidak terlarut. Jadi endapan yang terlarut ini menunjukkan adanya ion timbal, dan endapan yang tidak terlarut menunjukkan adanya ion merkuri dan perak. Endapan yang terlarut diuji dengan menggunakan reaksi yang spesifik untuk ion timbal. Misalnya dengan menambahkan asam asetat atau kalium kromat, timbal akan membentuk endapan yang berwarna oranye dengan kalium kromat. Selanjutnya jika timbal ditambahkan gas asam sulfida, timbal akan membentuk endapan yang berwarna hitam. Kemudian jika timbal ditambahkan ion kalium iodida, timbal akan membentuk endapan yang berwarna kuning. Selanjutnya jika timbal ditambahkan ion natrium hidroksida, timbal akan membentuk endapan yang berwarna putih. Dan yang terakhir, jika timbal ditambahkan ion hidrogen fosfat dan benzida, timbal akan membentuk larutan yang berwarna biru. Endapan yang tidak larut tadi ya teman-teman ditambahkan dengan amonia sehingga menghasilkan endapan yang berwarna abu-abu yang menunjukkan adanya ion merkuri. Sedangkan perak akan membentuk ligan dengan amonia yang selanjutnya jika direaksikan dengan asam nitrat akan menghasilkan endapan berwarna putih. Baiklah, semoga bisa dipahami ya teman-teman bagaimana cara mengidentifikasi suatu kation golongan 1 itu memiliki ion timbal, merkuri maupun perak. Baiklah, itu saja yang dapat saya sajikan pada video saya kali ini. Jika terdapat banyak sekali kekurangan pada video saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di waktu yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.